4 tahun yang lalu saya tuh nggak bisa Excel sama sekali. Tapi sekarang saya udah berkesempatan buat ngajar di berbagai perusahaan di Indonesia. Selain itu, kemarin 2024 ikut Piala Dunia Excel dan melaju sampai babak 32 besar. Nah, pada video kali ini agak beda formatnya. Saya mau kasih 4 tips. Gimana sih biar bisa dalam tanda kutip efisien belajar Microsoft Excel. Ini dari pengalaman saya ngajar dan juga pengalaman saya belajar pribadi. Kita coba bahas ya. Dari yang nomor 1, agak klise, tapi ini penting sekali. Satu itu adalah pilih kenapanya. Kenapa kalian harus belajar Excel? Jadi harus tahu why-nya. Nah, contoh yang saya selalu bangun ke tim atau ke peserta training, saya bilang, coba deh pilih why. Salah satu why yang saya suka adalah, kalau kita jago Excel, kita bisa lebih efisien dan produktif dalam ngolah data, bikin report. Jadi, bisa work-life balance lah kata orang. So, bayangin, oke, saya mau work-life balance, pokoknya pengen lebih hemat lagi secara waktu sehingga lebih efisien. Bayangin gitu. Sehingga kita tahu apa yang harus dikejar. Dari situ kita tahu, kita akan cari materi-materi mana yang bisa efisiensikan pekerjaan kita. Jadi kita udah tahu goals-nya. Oke, itu yang pertama. Tapi rasanya yang pertama ini nggak lebih kuat dari yang kedua. Saya mungkin lebih cocok yang kedua. Contoh yang kedua. Yang kedua itu adalah fear. Artinya ciptakan fear pura-pura atau ketakutan. Sebenarnya kalau belajar tuh paling enak kalau kepepet. Dari dulu zaman kita sekolah seperti itu. Besoknya ulangan baru belajar. Gimana ciptakan situasinya biar kepepet? Saya ambil contoh 2. Satu pakai avatar Aang, tahu ya? Yang Raja Api menyerang gitu kan. Tahu nggak, avatar Aang itu kan harusnya berdasarkan why-nya dia sebagai avatar, harusnya dia tuh belajar elemen api. Tapi dia udah tahu tuh why-nya, tapi dia nggak belajar-belajar tuh. Jadi kalau di animenya ada 3 season, dia season 3, sisa berapa episode baru belajar elemen api. Kalau secara timeline, 3 hari Raja Api mau menyerang, dia baru bisa. Itu namanya dia kena fear. Nah, contoh saya personal juga, sekitar 2023 kalau nggak salah, saya tuh ciptakan fear saya pura-pura, tapi bukan belajar Excel. Waktu itu saya belajar lari dalam artian. Mungkin saya bukan orang yang atletis, saya pengen belajar hidup sehat. Dan waktu itu cara saya adalah saya daftar half marathon. Padahal waktu itu belum pernah lari, tapi ada waktu 4-5 bulan buat persiapan. Jadi gara-gara udah daftar, kayak terpaksa di pikiran tuh kayak, wah harus latihan. Akhirnya jauh lebih rutin ketika saya udah daftar half marathon. Itu contoh fear. Oke ya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah gak usah belajar full duluan. Kadang orang mikir, oh belajar Excel tuh harus dari beginner, intermediate, advance, harus belajar dari paling basic sampai semua function yang ada. Enggak perlu. Kalian cukup belajar apa yang kalian butuh. Let's say, misal kita butuhnya bikin sistem buat report penjualan. Udah, belajar yang butuh aja. Misal, sum if, pivot table, grafik. Udah, 3 itu aja. Sama ngerapin database. Ketika 4 itu udah beres, kalian langsung coba bikin. Dan ya udah selesai. Kalian dianggap bisa. Karena kalian nggak harus belajar semua function. Karena nggak semua function kepake ke case-nya kalian. Atau ke case-nya teman-teman. Jadi, itu yang saya lakukan juga ketika persiapan kompetisi e-sport. Jadi saya lihat dulu tuh case-case sebelumnya apa. Baru di situ saya, oke, saya nggak bisa nih. Saya cari tahu ada function apa. Tapi ini juga bagus nih. Jadi singkat cerita, 2020 saya belajar Excel, sampai 2023 itu saya nggak terlalu banyak upgrade. Tapi ketika 2024 saya ikut kompetisi Excel dan ketemu case-case baru yang jauh lebih ribet, saya wajib kayak belajar function-function baru yang baru keluar juga di 365. Itu call to row, group by, pivot by, ada what if analysis, banyak banget. Karena sebelumnya di klien-klien nggak pakai itu. Atau pakai yang udah ada aja. So, belajar sesuai kebutuhannya aja. Gak usah belajar. Kadang banyak kan orang gini, paradoksnya adalah, oh saya belum bisa Excel karena saya belum nyelesain course 7 jam. Enggak harus. Video 4 kali 10 menit aja selesai selama itu yang sesuai dibutuhkan. Dan yang keempat, cari namanya kemenangan kecil. Yang kayak tadi, udah belajar, dapatlah kemenangan kecil. Akhirnya dashboardnya makin bagus nih buat dashboard penjualan. Atau kalian bisa nonton video saya yang bikin dashboard, ikut aja. 30 menit diikutin.
Itu kemenangan kecil, karena kalian udah dapat experience-nya. Atau kayak kalau saya kemenangan kecil waktu lagi lari, awalnya saya tuh pengen nih bisa 10K pertama kali. Saya ingat banget, saya bilang pokoknya yang penting 10K, mau jalan atau lari saya pengen angka 10K di Strava saya, udah gitu doang. Itu namanya kemenangan kecil. Jadi lari jalan lari jalan lari jalan. Waktu itu ingat banget di hari Sabtu sore gak ada kegiatan, yang penting dapat 10K-nya dulu. Jadi dapat kemenangan kecilnya buat saya, oh ternyata saya bisa ya, baru nanti pelan-pelan. Di Excel juga gitu. So cari kemenangan kecilnya, teman-teman. Nggak usah harus kemenangan yang besar dulu baru kalian anggap kemenangan. Dengan ada kemenangan kecil, kalian jadi ngerasa, oke, saya udah mulai bisa. Jadi kayak lebih semangat. Baru ulangin lagi prosesnya. Cari fear-nya apa, cari apa yang harus dipelajari, dapetin kemenangan kecil. Diulangin terus sehingga akhirnya benar-benar upgrade. Dan metode ini rasanya bisa kepake juga di pembelajaran lainnya. Kayak saya cari kemenangan kecil tentang, belajar tentang produksi YouTube, belajar tentang apapun. Cari tahu fear-nya, cari tahu targetnya, mimpinya dulu, lalu eksekusi. Karena kalau kita belajar, nggak eksekusi, nggak dapat kemenangan kecil, ya kayaknya jadinya nggak ada progres gitu, teman-teman. So, itu videonya. Selesai materinya, semoga bisa ngebantu. Jangan lupa subscribe ya, dan komen juga kalau kalian suka dengan format baru yang seperti ini. Boleh komen juga materi apa yang kalian butuhkan terkait dengan Excel dan juga belajar. Sampai ketemu di video selanjutnya.